Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah dalam NDC Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, welcome to NDC Kids at Home. Wah adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Kakak percaya kabar anak-anaknya Tuhan Yesus pasti luar biasa. Yuk adik-adik, kakak mau ajak adik-adik buat beribadah sama Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu, siapa di sini yang tahu sebelum mulai ibadah kita harus ngapain dulu ya? Bener banget, sebelum mulai ibadah kita harus berdoa dulu. Ya adik-adik semuanya, lipat tangannya, pejemin matanya, kita mau berdoa dulu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami boleh beribadah online hari ini. Tuhan, Engkau yang pimpin ya ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kakak mau ajak adik-adik buat bangkit berdiri semuanya. Kita mau menyembah dan memuji Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu ikutin yel-yel kakak ya. Yuk, NDC Kids, praise the Lord. Sekali lagi ya, NDC Kids, praise the Lord. Katakan hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kiri kanannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi katakan hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita.
di sini anak-anak Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan Yesus nggak boleh bohong ya. Yuk ikutin gaya kakak. Senang jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Sekali lagi, senang. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, sekarang semuanya boleh duduk. Kita mau siapin hati kita mau siapin pikiran kita mau menyembah Tuhan Yesus. Semuanya lipat tangannya, pejemin matanya. Gak ada lagi yang nengok kiri kanan. Gak ada lagi yang bercanda, tidur-tiduran. Semuanya sungguh-sungguh ya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Katakan rencana indah, rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Yuk kita naikin lagu ini dari awal. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Katakan rencana indah, rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanmu yang penuh harapan. Angkat tangannya semua, katakan semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap penyembahan dan setiap pujian yang boleh kami naikkan Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu, urapi Tuhan setiap kakak-kakak yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, wah sekarang Kak Ocha lagi di pantai nih. Adik-adik pernah nggak pergi ke pantai? Atau adik-adik suka nggak pergi ke pantai? Nah kalau kita lagi di pantai nih, apa aja sih yang bisa kita lihat? Pasti kita bisa lihat pohon kelapa ya. Terus apa lagi? Oh pasti kita bisa lihat lautan dong Kak Ocha.
Terus apa lagi? Oh, kita bisa lihat pasir-pasir ya. Nah, sekarang di depan Kak Ocha ini udah ada pasir sama udah ada alat-alat permainannya adik-adik. Adik-adik mau nggak main sama Kak Ocha? Kita mau bikin bentukan-bentukan ini nih. Yuk, main yuk. Wah, yeay. Bagus ya adik-adik ya istana pasirnya. Seru ya kita main ya. Nah adik-adik, ternyata pasir ini kalau kita buat main seru banget ya. Nah sekarang Kak Ocha mau tanya nih sama adik-adik. Menurut adik-adik, kalau pasir seperti ini kita jadikan pondasi rumah gimana ya? Pondasi rumah? Apa sih Kak Ocha pondasi rumah? Nih biar gampang Kak Ocha kasih lihat gambar ya. Ini dia adik-adik. Pondasi rumah itu adalah bagian dasar dalam sebuah rumah. Jadi si rumah ini akan bisa berdiri tegak kalau punya pondasi yang kuat adik-adik. Nah menurut adik-adik, kalau misalnya pasir seperti ini dijadikan pondasi rumah, apakah rumah ini akan tetap kuat dan kokoh ya? Terusnya kalau misalnya hujan atau badai atau angin datang, apakah rumah akan tetap kokoh kalau misalnya pondasi atau dasarnya terbuat dari pasir? Coba kita lihat video berikut yuk. Ternyata kalau pasir yang menjadi dasar dari suatu rumah, rumahnya nggak akan kokoh berdiri adik-adik. Apalagi kalau misalnya hujan, badai, dan angin kencang datang adik-adik. Rumahnya pasti roboh. Terus gimana dong Kak? Harusnya kita pakai dasar apa ya untuk sebuah rumah? Adik-adik ada ide? Batu. Oke, kita coba yuk kita pakai batu. Kita simak video berikut ini. Wah, seru ya tadi videonya ya. Ternyata kalau kita pakai batu sebagai pondasi rumah kita, rumahnya akan tetap kokoh dan kuat. Walaupun kena air, walaupun kena angin yang kencang sekalipun, ternyata rumahnya akan tetap kokoh ya adik-adik. Nah di Alkitab, Tuhan Yesus juga menggunakan perumpamaan ini adik-adik. Jadi kata Tuhan Yesus, orang-orang yang mau mendengarkan perkataan Tuhan Yesus dan mau melakukannya, dia itu seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Jadi ketika ada hujan yang kencang, ada angin yang kencang datang, maksudnya itu apa adik-adik? Maksudnya itu ada persoalan hidup, maksudnya ada kesulitan-kesulitan. Orang-orang seperti ini akan menjadi orang-orang yang kuat, yang tidak akan lemah dan pantang menyerah. Nah sebaliknya adik-adik, kalau misalnya orang-orang yang bodoh itu, dia akan membangun rumahnya di atas pasir. Kenapa? Mereka itu sudah mendengarkan firman Tuhan tapi tidak mau melakukannya adik-adik. Jadinya ketika permasalahan datang, mereka pasti jadi orang-orang yang lemah. Nah adik-adik mau punya dasar yang mana? Mau yang kokoh, batu yang tadi, atau pasir?
Kalau misalnya pasir, adik-adik nggak mau dengerin firman Tuhan dan nggak mau melakukannya. Sedangkan kalau punya dasar batu, kita udah dengerin firman Tuhan, pasti kita mau melakukannya. Kak Ocha tahu hal ini memang bukanlah hal yang mudah. Makanya sekarang Kak Ocha mau kasih tahu nih gimana caranya supaya kita bisa terus melakukan firman Tuhan. Untuk bisa terus melakukan perintah Tuhan, kita harus pastikan adik-adik kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, pasti kita akan melakukan apa yang Tuhan mau. Selain itu, kita juga harus bisa menjadikan Tuhan yang utama dibanding keinginan kita. Maka kita pasti bisa terus melakukan perintah Tuhan. Selamat berlatih menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan ya adik-adik. Yuk adik-adik kita belajar untuk melakukan firman Tuhan ya. Nah, sekarang adik-adik udah siap belum untuk masuk ke dalam small group? Buat adik-adik yang belum bergabung dalam small group, kalian bisa mendaftar melalui link atau nomor WhatsApp berikut ya. Dan Kaisal juga mau ingetin untuk papa mama yang anaknya berusia baby sampai TKB bisa mendownload aktivitas yang terdapat di NDC app. Dan untuk papa mama yang anaknya sudah duduk di kelas 1 SD sampai 6 SD juga bisa mendownload bahan diskusi yang terdapat di NDC app. Semua bahan materi terdapat di fitur Parenting 101 ya. Nah adik-adik, sebelum Kaisal tutup, Kaisal mau ajak adik-adik untuk baca ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalan minggu ini terdapat di Matius 7 ayat 24. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah adik-adik, diingat ya ayat hafalan minggu ini. Sekarang Kaisal mau ajak adik-adik untuk mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, ajar kami untuk menjadi anak-anak yang ingin melakukan firman Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk menjadi anak-anak yang bijaksana. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin melakukan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Engkau berkati kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Happy Sunday, God bless you. Berikut cara mengakses Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Pilih icon All menu di sebelah kanan deretan icon pada layar Anda. Pada kategori media, klik icon Parenting 101. Pada halaman utama Parenting 101, Anda akan menemukan tips parenting untuk bulan ini. Klik tombol play untuk mendengarkan tips parenting dalam format audio, dan Anda dapat scroll ke bawah untuk membaca artikel tips parenting dengan lebih lengkap. Pilihlah Parenting Ideas for Babies and Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak hingga usia 5 tahun. Untuk mendapatkan parenting guide serta art and craft tentang pengajaran di NDC Kids minggu ini yang telah disesuaikan dengan usia anak Anda. Anda dapat mengunduhnya dan mengulanginya kepada anak Anda di rumah. Pilihlah Parenting Tips for Primary School bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah kelas 1-6 SD. Tersedia materi menarik yang dapat diunduh, serta bahan diskusi untuk pengajaran di dalam NDC Kids minggu ini. Parenting 101 juga memberikan ide-ide aktivitas praktis yang dapat Anda lakukan bersama anak Anda di rumah untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan fitur Parenting 101 untuk membimbing anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.